Bagaimana masyarakat yang kurang mampu mengusulkan dirinya agar bisa menerima bantuan dan memberi kesempatan masyarakat untuk menyangga bila data penerima tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bansos Indonesia. Kementerian Sosial akan menerima usulan baru calon penerima manfaat yang akan masuk pada New DTKS. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu untuk mendapatkan jaminan perlindungan pemerintah. Gebrakan baru Kementerian Sosial di bawah Tri Risma hari ini adalah merupakan gerakan pembaharuan data secara berkesinambungan. Karena nantinya akan ada usulan baru dan juga akan bisa disanggah data tersebut bila masyarakat menganggap penerima bantuan sosial yang menerima itu tidak tepat sasaran. Wow, luar biasa! Ikuti pembahasannya setelah tayangan berikut. Karena informasi akan membahas bagaimana masyarakat yang kurang mampu mengusulkan dirinya agar bisa menerima bantuan dan memberi kesempatan masyarakat untuk menyangga bila data penerima tidak layak. Jika informasi ini bermanfaat, like dan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar selalu menerima update berita dari kami seputar berita bantuan sosial terkini. Saya Amran akan segera kembali. Kementerian Sosial Kemensos terus mencari cara agar bantuan sosial Bansos untuk masyarakat benar-benar tepat sasaran. Hal itu tidak lepas dari banyaknya keluhan terkait pendistribusian bantuan sosial dari masyarakat selama ini. Dan salah satu kunci untuk kelancaran pendistribusian itu adalah dengan membuka daftar nama penerima bantuan sosial yang dapat diakses secara terbuka dan publik dapat ikut mengawasi penerima bantuan sosial. Kementerian Sosial terus memperbaiki integritas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) guna memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan nomor identitas kependudukan yang padan dengan data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam keterangan pers yang dilakukan secara live, Menteri Tri Risma hari ini meminta Kementerian Sosial akan meminta kepala daerah yang wilayahnya mengusulkan nama-nama usulan baru calon penerima yang nantinya akan dimasukkan pada New DTKS. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, akan menerima usulan baru calon penerima bantuan sosial dari masyarakat, yang tentunya melalui mekanisme usulan yang diterima dari daerah. Kabar ini mengejutkan dan merupakan gebrakan pembaharuan data agar penerima bantuan sosial lebih tepat sasaran. Masyarakat boleh mengusulkan dirinya jika memang layak dan bisa menyangga bila ada data yang tidak sesuai atau tidak layak. Menteri Sosial telah melaksanakan live konferensi pers yang bertajuk Transparansi Data Bantuan Sosial BPNT, PKH, dan BST. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan bahwa seperti dulu sudah pernah disampaikan tepat tanggal 1 April yang lalu, kita sudah memiliki data yang sudah padan. Jadi identitasnya tunggal, kemudian padan dengan nomor induk kependudukan dengan data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi, data yang dimiliki tepat 1 April lalu, kemudian kedua, karena kemudian data itu adalah yang baru sehingga kemudian di 1 April 2021 sebagai dasar untuk memberikan bantuan sosial. Maka kita putuskan dengan keputusan Menteri Sosial nomor 12/HUK/2021 sehingga menjadi namanya New DTKS, kata Risma Menteri Sosial Republik Indonesia.
Kemudian New DTKS ini karena sudah disampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data kurang lebih 21.156 data yang ditidurkan, kata Menteri Sosial. Jadi, kami sudah mengkomunikasikan dengan BPK, BPKP, KPK, bahwa menidurkan data 21.156 sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus-menerus kita minta dari daerah. DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan .kemensos.go.id ini officially. DTKS sepanjang bulan Maret telah dipulihkan integritasnya dan ditetapkan pada 1 April 2021 melalui Kepmensos nomor 12/Hub/2021 sehingga menjadi New DTKS, kata Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam jumpa pers pada hari Rabu 21 April 2021. Kedepan, New DTKS akan ditetapkan sekurangnya setiap bulan guna memastikan integritasnya terus ditingkatkan sekaligus mengakomodasi dinamika sosial masyarakat. Kini, data penerima bantuan sosial yang telah disalurkan dan atau masih dalam proses dapat diakses melalui aplikasi berbasis web di https://cekbansos.kemensos.go.id. Jadi dari situ publik bisa, siapapun bisa memantau penerima bantuan sosial, PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT, dan bantuan sosial tunai yang sebetulnya berakhir akan bulan April. Kemudian dengan menyebutkan nama, kemudian tempat tinggal atau desa tempat tinggal penerima bantuan. Kemudian ada dua sisi yang memang kita buat. Jadi yang pertama, sisi pertama, kalau seseorang merasa bahwa dia berhak menerima bantuan, maka kita fasilitasi mereka untuk mengusulkan dirinya atau seseorang untuk mengusulkan dirinya untuk menerima bantuan. Kalau seseorang merasa dia berhak menerima bantuan, maka kita fasilitasi mereka untuk mengusulkan dirinya atau seseorang untuk mengusulkan dirinya menerima bantuan sosial. Permasalahannya, apakah itu sesuai dengan usulan daerah? Karena Perpres 63 tahun 2017 bahwa usulan harus dari daerah. Permasalahannya adalah apakah itu sesuai dengan usulan daerah? Karena di undang-undang, mohon maaf, undang-undang nomor berapa ini? Nomor berapa, Lur? Nomor 13 2011. Berapa? Perpres 63 nomor 2017 itu bahwa usulan itu harus dari daerah. Jadi karena itu kita akan tetap padankan dengan data daerah. Kalau terjadi perbedaan, maka kemudian akan ada kontrol untuk mengecek yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila ada koreksi penerima bantuan, maka siapapun juga bisa. Nanti akan kami padankan. Jadi pengusul maupun yang misalkan dia komplain itu akan kami padankan dengan data kependudukan. Tapi untuk pengusul kami akan sembunyikan nomor lengkapnya, bukan pengusul. Pengkoreksi yang menyanggah, itu akan kami sembunyikan supaya itu berani. Kalau memang mengkoreksi itu berani, akan kami sembunyikan sekian nomor di belakang nomor yang menyanggah begitu, supaya berani. Nah, kemudian berikutnya adalah jadi itu tadi ya. Jadi pengembangan fitur ini itu dilengkapi untuk usulan baru satu dan sanggahan atas data itu. Jadi siapapun bisa menyanggah itu, tapi nanti tetap kami akan cek dengan datanya akan kami cek dengan keperguruan tinggi. DTKS sepanjang bulan Maret telah dipulihkan integritasnya dan ditetapkan pada 1 April 2021
melalui Kepmensos nomor 12/Hub/2021 sehingga menjadi New DTKS, kata Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam jumpa pers pada hari Rabu 21 April 2021. Kedepan, New DTKS akan ditetapkan sekurangnya setiap bulan guna memastikan integritasnya terus ditingkatkan sekaligus mengakomodasi dinamika sosial masyarakat. Kini, data penerima bantuan sosial yang telah disalurkan dan atau masih dalam proses dapat diakses melalui aplikasi berbasis web di https://cekbansos.kemensos.go.id. Melalui aplikasi ini, publik dapat memantau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai BPNT, dan bantuan sosial tunai dengan menyebutkan nama dan desa kelurahan tempat tinggalnya. Menteri Sosial menambahkan, Kementerian Sosial berharap aplikasi ini dapat memenuhi hak informasi publik dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial. Fitur dan kemampuan aplikasi Cek Bansos akan terus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan ke depan dan masukan serta harapan masyarakat, kata Menteri Sosial. Pengembangan fitur berikutnya mencakup pula usulan baru dan sanggahan atas kepantasan penerima bantuan sosial. Usulan baru tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah guna tetap menjaga integritas data. Apabila terdapat sanggahan, Kementerian Sosial dapat mengundang perguruan tinggi untuk melakukan proses pengendalian mutu. Demikian Sobat Info Bansos Indonesia yang sempat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi agar selalu mendapat berita terupdate seputar bantuan sosial. Saya Amran, saatnya undur diri. Salam.